Bagaimana cara mengarahkan orang awam untuk memilih jika ada ikhtilaf ulama? Orang awam itu dia tidak bisa memilih ikhtilaf kecuali dengan cara taklid juga. Tadi saya sebutkan ada ikhtilaf ulama, apakah makmum harus baca atau tidak. Ada pendapat pertama, kedua, ketiga. Orang awam yang belum bisa menelaah dalil, belum mengerti ilmu usul fikih, biasanya dia mengikuti salah satu dari pendapat-pendapat ini, taklid juga. Karena tidak mengerti tentang cara pendalilan, belum mengerti usul fikih sehingga belum tahu tentang metodologi tarjih, metodologi jamak atau metodologi nasakh. Ya. Jadi orang awam itu tidak mengerti cara memilih ikhtilaf mau pendapat yang mana. Tapi selama mereka masih belajar, maka itu tetap lebih utama daripada tidak mengerti ikhtilaf sama sekali. Lalu akhirnya seperti pakai kacamata kuda. Ada sebagian hal di dalam fikih Islam yang memang itu ada ikhtilaf ulama, misalnya jadi dua pendapat, tiga pendapat, bahkan ada yang 8 pendapat. Siapa yang tahu masalah apa itu? Saya kasih hadiah roti 7 days. Sebutkan masalah yang pernah kita kaji yang isinya itu 8 pendapat. Satu masalah ini ada 8 pendapat ulama. Yaitu masalah sujud sahwi banyak. Masalah apa? Sujud sahwi dan tentang apa? Ahsan tuh. Yaitu masalah sujud sahwi, apakah sebelum salam ataukah sesudah salam. Itu ada 8 pendapat ulama, ya kan? Mungkin teman-teman saat belajar itu karena mungkin belum pernah belajar usul fikih, yang penting tahu ada 8 pendapat. Setelah tahu 8 pendapat, tahu cara penerapannya sebagian dari pendapat ini, maka itu tetap lebih utama. Kemudian ada pun nanti kalau ada ikhtilaf ulama dan porsinya untuk orang awam sebaiknya adalah melihat atau membaca buku-buku yang di dalamnya ada ikhtilaf ulama yang di dalamnya mungkin ada perdebatan dalil tapi tetap mudah untuk dikaji oleh orang awam gitu. Contohnya apa? Buku Sahih Fiqh Sunnah. Ada buku Sahih Fiqh Sunnah. Ini dulu pernah dikajikan oleh Ustaz Abdurrahman rahimahullah dulu hari Senin di Gunung Pipa. Saya maklumi untuk beliau mengajarkan buku itu karena kalau kita baca memang ada perang dalil. Bagi orang awam itu mungkin kadang-kadang jelimet, tapi bagi orang yang memang meskipun dia awam tapi dia punya daya tangkap yang lumayan, suka untuk membaca buku, untuk memahami pembahasan dan tarjihnya itu mudah. Apalagi nanti di ujung pembahasan itu setelah pendapat pertama dalilnya ini, pendapat kedua dalilnya ini, pendapat ketiga dalilnya ini, lalu di ujungnya penulis lebih memilih pendapat yang ini. Sehingga bagi orang awam semakin mudah bagi mereka untuk membaca ikhtilaf karena ada jurusnya nanti terakhir ke arah mana yang lebih utama untuk dipilih pendapat-pendapat ini. Bisa dipahami? Adapun cara yang ideal bagi orang awam, pertama kalau menurut saya adalah harus ikut kelas Quran. Bila belum bisa baca Quran secara lancar dan makharijul hurufnya belum begitu tepat. Nanti kalau sudah ikut kelas Quran, makharijul huruf sudah tepat, baca harokat juga lancar, baru bisa ikut kelas bahasa Arab. Karena kelas bahasa Arab nanti 2 kuncinya, tentang huruf, tentang harokat. Kalau sudah ikut kelas bahasa Arab, insya Allah pintu usul fikih, pintu kaidah fikih terbuka lebar. Bagi orang awam yang belum belajar bahasa Arab, maka dia ibarat di satu kafling, dia di luar pagar. Begitu dia belajar bahasa Arab, maka dia akan ada di dalam pagar tapi belum dalam rumah. Begitu dia sudah belajar usul fikih, maka dia ada di dalam rumah. Untuk buka jendela-jendelanya sangat mudah. Begitu. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah.